Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, berjamaah adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah perkara yang nanti akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala sebelum perkara-perkara lainnya. Dan salat ini adalah perkara yang tiangnya agama. Barang siapa menegakkan sholat maka dia sama dengan mendirikan agama. Dan barang siapa yang dia tidak menegakkan sholat sama dengan dia merobohkan agama. Karena itu alhamdulillah kita syukur dengan maksud bagaimana dengan bersyukur ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah dan kita ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitas sehingga sholat kita ini akan bisa menyebabkan daripada keridhaan Allah di dunia kita yang sementara dan yang akan kita tinggalkan, dan akhirat yang selama-lamanya. Karena dunia ini sekarang menjadi cerita, menjadi kenyataan, dan akhirat cerita, tapi sebentar lagi dunia ini akan menjadi cerita dan akhirat akan menjadi kenyataan. Alhamdulillah kita dengar luangan waktu kita sebentar untuk mendengarkan hadis tentang keutamaan menginfakkan harta dari kitab Fadilah Sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taqasat sadaqatu mina mali wa ma zadallahu abada bi adfi ilai izzan wa ma tawadu'a akhadu lillahi illa rafa'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta Allah Subhanahu wa taala, akan menambah kemuliaan kepada hambanya yang pemaaf dan bagi hamba yang tawaduk karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajatnya. Dari hadis riwayat Muslim dari kitab Mishat. Keterangan dalam hadis ini terkandung 3 masalah, yakni 1 secara lahiriah, bersedekah itu akan mengurangi harta seseorang, akan tetapi pada hakikatnya hartanya tidak akan berkurang, bahkan sebagai gantinya orang yang bersedekah pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Sebagaimana telah diketahui dari ayat-ayat terdahulu bahwa ketika di dunia sebagian besar balasan akan diperoleh sebagaimana telah ditunjukkan dalam ayat ke-14 yang telah lalu. Pada ayat ke-20 ditegaskan bahwa sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Keterangan ayat tersebut juga telah dikuatkan oleh beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hadis yang kedua telah dituliskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari 2 malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah balasan kepada orang yang membelanjakan hartanya dan binasakanlah orang yang menahannya. Abu Kabsyah radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bersumpah atas 3 masalah. Kemudian akan saya beritahukan suatu masalah yang khusus kepada kalian. Jagalah baik-baik. Ketika masalah tersebut adalah pertama, harta seseorang tidak akan berkurang karena bersedekah. Kedua,
barang siapa dizolimi namun bersabar, maka karena kesabarannya itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaannya. Ketiga, barang siapa membuka pintu meminta-minta kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kefakiran untuknya. Setelah 3 masalah ini, ada satu masalah yang akan saya sampaikan kepada kalian agar kalian menjaganya, yakni di dunia ini ada 4 jenis manusia. Pertama, orang yang diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmunya itu ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap hartanya yaitu ia tidak menggunakan kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan hartanya untuk bersilaturahmi, beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, dan menunaikan hak-haknya. Manusia jenis ini mempunyai derajat yang paling tinggi. Kedua, orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia telah memiliki niat yang benar. Ia berangan-angan seandainya ia mempunyai harta, ia berkeinginan untuk menafkahkannya, untuk beramal soleh. Karena niatnya itu Allah memberikan pahala yang sama dengan golongan yang pertama. Manusia golongan pertama dan kedua ini seimbang dalam segi pahala. Yang ketiga, orang yang telah diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak diberi ilmu. Ia melakukan kesalahan dengan hartanya, yakni membelanjakan hartanya untuk hal yang sia-sia, tidak perlu, main-main dan menuruti hawa nafsunya. Ia tidak takut kepada Allah dengan hartanya, tidak bersilaturahmi dan tidak mengikuti yang hak. Orang yang demikian ini pada hari kiamat akan mendapatkan tempat yang paling buruk. Keempat, orang yang tidak diberi ilmu dan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia berangan-angan apabila dirinya mempunyai harta, maka ia akan menggunakan hartanya seperti si fulan atau orang ketiga. Orang ini mendapatkan dosa karena niatnya. Orang seperti ini bernasib sama dengan orang golongan ketiga. Dari kitab Mishad diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullahi alaih, ia mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak berkurang dengan bersedekah, dan apabila seseorang mengulurkan tangannya untuk bersedekah, maka sebelum hartanya tersebut sampai ke tangan orang fakir, harta tersebut sudah sampai di genggaman kudrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, yakni sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mengulurkan tangannya untuk meminta-minta padahal tanpa meminta ia sudah cukup, maka Allah akan membuka baginya pintu kemiskinan. Dari kitab At-Targhib. Qais bin Sila Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa saudara-saudara telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaranya telah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya yang banyak berbuat mubazir dengan menggunakan harta dengan boros. Maka ia berkata, ya Rasulullah, saya menggunakan bagian dari kebun saya dan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta menjamu orang-orang yang mengunjungi saya. Lalu Rasulullah SAW menepuk tangan beliau kepada dada Qais bin Sila Al-Ansari radhiyallahu anhu sambil bersabda 3 kali, belanjakanlah hartamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membelanjaimu. Tidak beberapa lama kemudian ia berangkat dalam suatu perjalanan jihad. Ia telah memiliki kendaraan sendiri dan dialah orang yang mempunyai kekayaan yang paling banyak dibandingkan orang lain di kalangan kaumnya. Dari kitab At-Targhib. Mereka yang menginfakkan hartanya dengan penuh perhitungan tidak memiliki harta seperti yang dimiliki oleh ia yang bersedekah tanpa perhitungan. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah,
sebelum kamu meninggalkan dunia, dan bersegeralah kamu kepada amal kebaikan sebelum kamu sibuk dalam pekerjaanmu masing-masing, dan kuatkanlah hubunganmu dengan Allah SWT dengan memperbanyak zikir, perbanyaklah sedekah, dan baik dengan terang-terangan maupun dengan diam-diam, agar kamu diberi rezeki oleh Allah SWT, ditolong dan kerugianmu akan diganti. Dari kitab At-Targhib. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mintalah pertolongan rezeki melalui sedekah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bersedekah akan memperbanyak harta, dari kitab Kanzul Umal. Dan hadis lain disebutkan, dan turunkanlah rezeki kalian dengan bersedekah, dari kitab Kanzul Umal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, aku bersumpah dengan 3 perkara. Pertama, dengan bersedekah harta seseorang tidak akan berkurang. Kedua, hamba Allah yang dizolimi tetapi bersabar untuk memaafkannya, maka pada hari kiamat Allah akan menambah kemuliaannya. Ketiga, tidaklah seseorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu kefakiran baginya, dari kitab At-Targhib. Abu Salamah radhiyallahu juga meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta, maka bersedekahlah, dari kitab Durrul Mansur. Secara lahiriah yang dimaksud tidak berkurang adalah bahwa Allah SWT memberi ganti yang lebih baik dengan sangat cepat. Habib Az-Zami rahmatullahi alaihi adalah seorang syekh yang sangat terkenal. Pada suatu ketika istrinya telah menyiapkan tepung gandum untuk membuat adonan roti. Ia pergi ke rumah orang lain untuk meminta api. Ketika ia meminta api, datanglah seorang pengemis. Kemudian Habib Az-Zami rahmatullahi alaihi memberikan tepung tersebut kepada pengemis itu. Setelah istrinya pulang hendak membuat roti, betapa terkejutnya ketika tepung yang telah disiapkan sudah tidak ada. Istri Habib Az-Zami radhiyallahu bertanya kepada suaminya, dan suaminya menjawab, tepung itu telah saya sedekahkan. Mendengar jawaban tersebut, ia berkata, subhanallah, engkau tidak tahu bahwa hanya tepung itu yang ada untuk hari ini di rumah kita. Sekarang apa makanan untuk kita? Kita sudah memerlukan makanan. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa 1 mangkok besar yang penuh dengan berisi roti dan daging. Habib Az-Zami radhiyallahu anhu berkata, lihatlah, begitu cepat tepung berubah menjadi roti, lauknya pun sebagai tambahan, dari kitab Raud. Kejadian seperti itu juga sering kita alami, tetapi karena tidak ada hubungan antara kita dengan Allah SWT, kita menganggap bahwa perkara yang terjadi secara kebetulan, padahal itu kita dapatkan karena kita menginfakkan harta di jalan Allah SWT. Itulah hadirin malaikat Allah, begitu panjang kita dengarkan, itu keutamaan daripada mengeluarkan jalan harta kita di jalan Allah, baik itu yang bersifat zakat, bersifat sedekah. Ini satu ibroh, ada satu tadi contoh, dan yang terpenting bagaimana kita mendengarkan hadis ini, sehingga kita ada semangat untuk menginfakkan harta kita. Kita sama-sama telah mendengar siapa orang yang menginfakkan harta seluruhnya untuk di jalan Allah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar menggunakan hartanya di jalan Allah, separuh daripada hartanya. Itulah kisah atau contoh-contoh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini tersebar. Tanpa ada pengorbanan orang-orang seperti itu, mungkin kalau sahabat-sahabat dulu itu orangnya kikir-kikir atau fakir-fakir pelit-pelit semua, kemungkinan agama mungkin susah tersebar. Karena dengan pengorbanan menginfakkan harta di jalan Allah, sehingga agama tersebar, baik untuk muasyarah atau hubungan secara tetangga kita atau orang-orang di bawah kita. Bila hadirin
setelah mendengar fadilah ini semoga Allah SWT kekuatan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan. Karena yang membaca baik, yang mendengarkan baik, ada yang lebih baik adalah yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Karena itu insyaallah niat untuk sempurna majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.